Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada sukacita hari ini? Boleh lambaikan tangannya? Ya, amin. Saatnya kita akan datang kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita terangkan doa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Bapak buat kasih campur tangan. Terima kasih buat kesempatan yang kau berikan kepada kami Bapak, sehingga kami boleh datang di tempat ini Bapak. Bapak, kami rindu untuk memuji-Mu, menyembah-Mu Bapak. Kami rindu untuk lebih lagi mengenal-Mu Bapak. Bapak, ini kami setiap anak-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang dapat kami muliakan pada hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Yes Tuhan, banyak yang Kau perbuat dalam hidup kami Bapak. Kami ada sampai saat ini Bapak, itu semua karena kasih sempurna dalam kehidupan kami Bapak. Oleh sebab itu Bapak, kami mau bersyukur dan kami mau menyatakan ini Bapak. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup
Oleh sebab itu Bapak, ini kami anak-anak-Mu, kami ingin lebih lagi memuji-Mu, kami ingin lebih menyembah-Mu Bapak. Ini kami Bapak, setiap anak-Mu yang percaya katakan amin. Haleluya. Boleh kasih tos kanan kirinya. Sambil katakan Tuhan kita sungguh baik. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus kita punya kasih yang begitu luar biasa. Amin. Amin. Yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selamanya. Amin. Haleluya. Kasih setianya
kasih dan kuasa-Mu Tuhan yang melingkupi kami, yang selalu menyertai kami dalam keadaan apapun Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami percaya pada saat kami hidup benar di hadapan-Mu Tuhan, Engkau tidak pernah jauh dan Engkau tidak pernah meninggalkan orang-orang benar di mata-Mu Tuhan. Kami percaya dunia semakin hari semakin gelap, semakin tidak baik. Ini adalah penggenapan firman-Mu di akhir zaman Tuhan, karena Engkau akan datang sebentar lagi untuk menjemput kami di awan-awan Tuhan. Biarlah Roh Kudus memberikan kami kemampuan dan kekuatan untuk kami terus setia di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap kuat di hadapan-Mu, bersama-Mu Tuhan. Kami cakap untuk melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa di surga. Engkau berikan kami waktu kembali untuk kami beribadah, untuk kami memuji, mengucap syukur di hadapan-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Kami mau buka hati kami agar kami dapat menerima kebenaran firman-Mu, karena kami butuh firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Engkau bimbing kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak jatuh, kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetapi oleh karena kekuatan firman-Mu lah yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami melewati setiap perkara yang kami hadapi Tuhan. Kami percaya kasih-Mu akan melimpah dalam hidup kami orang percaya. Urapi kami semua yang hadir di tempat ini, agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami renungkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami selalu menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam dimanapun kami berada. Baik di dalam pekerjaan kami, baik dalam keluarga kami, dalam masyarakat, bahkan dalam pelayanan kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk ditabur kebenaran firman-Mu dan kami siap untuk menerimanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Lampu bisa dinyalain satu. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa ya. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Ya, kita bisa berbakti ya, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan berbicara, akan menyampaikan tentang firman Tuhan tentang akhir zaman. Ya, kalau kita lihat keadaan sampai dengan saat ini, ya ini tanda-tanda kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sudah semakin nyata dan semakin dekat. Waktunya kapan? Kagak ada yang tahu. Ya, anak pun tidak tahu, apalagi saya. Ya, Yesus sendiri pun tidak tahu kapan waktunya tiba. Cuma Yesus memberikan kita tanda-tanda. Ya, kan ada lagu tanda-tanda telah nyata. Mau nyanyi tapi pemusik gak turun gak jadi. Benar gak ya? Sudah semakin jelas tanda-tanda ya akhir zaman ya. Kita lihat di dalam kehidupan sosial sekalipun, ya di dalam gereja sekalipun, dalam politik, dalam masyarakat sekalipun, tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata. Nah, Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah memberikan warning kepada kita untuk kita lebih hati-hati dalam menghadapi kehidupan ini, agar kita tidak terpengaruh oleh keadaan dunia yang semakin tidak baik. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Tetapi ingat, pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan kita yang baik. Sehingga akhirnya kita tidak kuat, ya, kita akhirnya menyimpang ke kanan dan ke kiri. Amin, ya. Nah, hari ini ada yang mau bersaksi sebetulnya, ya. Pak Cahyo jadi bersaksi. Silakan. Nah, ya. Pak Cahyo ini mau bersaksi sebetulnya ya. Saya kalau nggak lihat Pak Cahyo, saya nanti lupa juga. Ya nggak? Begitu dia masuk, untung tanda-tanda ya telah nyata. Oke, Pak Cahyo siap? Ya, saya kasih waktu sebentar untuk Pak Cahyo bersaksi akan kebaikan Tuhan. Yuk, berkumpul. Bisa dikasih mic. Pak Cahyo ini
kemarin berbicara sama saya, Pak Hedi, tolong dong bersaksiin kebaikan Tuhan atas diri saya. Saya bilang yang terima mujizat, yang terima kebaikan dia, masa saya ini mesti bersaksi, betul nggak? Kenapa mesti pakai ya orang ketiga maklar? Tuhan nggak mau, dia mau kita yang bersaksi, ya karena kita yang merasakan. Amin. Nah silakan Pak Jaya mau bersaksi. Ya. Shalom. Shalom. Semuanya. Ya, saya izin Pak Endi mohon maaf minta waktu sebentar. Boleh. Beberapa hari yang lalu saya sempat kolek di rumah sakit, nggak sadar siapa yang datang. Cuman terima kasih atas doa semuanya, terutama Pak Endi, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya juga teman-teman gereja. Dokter mengatakan saya tidak ada kemungkinan untuk hidup. Hanya mujizat karena kamar ICU penuh. Saya masuk di ruang kelas 2 BPJS biasa. Kalau BPJS ICU selalu penuh, nggak ada yang kosong. Tapi kalau kita biar tunai ICU ada yang kosong. Tapi mungkin ini kebetulan atau rencana Tuhan, nggak tahu. Istri saya begitu saya sadar, istri saya bilang, kata dokter kemungkinan ada 2 hal. Pertama kamu pulang meninggal, kedua kamu pulang stroke. Karena istri saya suruh belajar untuk pakai saya pempes. Ternyata hari Jumat saya sadar itu saya keluar sehat, sampai sekarang sehat. Amin. Ya ini kehidupan kedua saya dari Tuhan. Jadi dulunya itu saya jujur saya tanda tanya. Saya sering tanya Pak Endi, Tuhan ini ada nggak sih? Tuhan ada nggak? Kalau ada di mana? Kok selalu saya hidup saya sekarang ini tertekan dan sebagainya bla 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 gitu. Tapi Pak Endi selalu bilang sama saya, Pak, saya ini pernah dan sering mengalami mukjizat banyak sekali. Salah satunya mungkin Pak Endi dan yang lain mungkin tahu, yang nggak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang tahu persis kehidupan saya sejak ia masih kecil itu saya sudah terima mukjizat dari Tuhan, gitu loh. Bahkan ada juga jemaat sini pekerja saya bilang, Pak, saya enak bisa ngerasain mukjizat Tuhan. Saya sama sekali belum. Sampai saya bilang, jangan bilang belum terima mukjizat Tuhan. Kamu bisa menghirup udara oksigen di rumah sakit bayar loh. Ini gratis sama sekali Tuhan. Itu udah mukjizat, salah satu mukjizat. Jadi saya tahu artinya ini kehidupan saya kedua dari Tuhan. Dan dalam keadaan gak sadar, jujur saya sebelumnya itu ziarah ke makam mami saya. Dan waktu ziarah itu saya pulangnya karena buru-buru mau berkereta api, karena faktor keuangan mau berkereta api, ekonomi takut ketinggalan. Saya itu buru-buru langsung naik becak ke stasiun, kaki kiri saya ini gak bisa saya gerakkan. Ada yang megangin. Kata kuncen situ yang bersihan kuburan, dia bilang, Pak, doain lagi. Itu Bapak udah lama gak ke gereja, gak ke makam. Saya bilang, nih Papi, izinkan saya untuk berangkat ke Jakarta karena saya buru-buru kereta ekonomi, takut terlambat, saya nggak punya duit, nggak bisa pulang ke Jakarta. Akhirnya dengan kalimat itu kaki bisa digerakkan. Dalam keadaan posisi nggak sadar, kalau Bapak Ibu bertanya kemana roh saya jalan-jalan sama siapa? Mami saya almarhum. Mami saya bilang, ayo ikut mami daripada kamu menderita di dunia. Saya bilang, enggak mau, saya mau nunggu septis sampai lulus kuliah, baru saya akan nyusul mami. Tuh, saya kok ngomong begitu, berarti umur saya sampai septis lulus kuliah ya. Waduh, soalnya gitu. Mati hidup di tangan Tuhan. Salah ya, soalnya gitu. Saya salah gitu. Semalam itu kepala saya pusing banget. Saya udah, aduh, ini bakalan kolep lagi. Saya bilang istri saya mau tidur, kepala saya pusing. Seperti yang saya katakan sama Septi, Papa mau tidur, kepala Papa pusing. Ini sama, kalimatnya sama. Jangan-jangan saya mau kolep lagi gitu loh. Saya kayak sampai ini, jujur kayak sampai ini. Pak Edi bantu doa, sekarang saya lagi pusing kepala. Cuman Pak Edi jawab apa di WA, saya lupa, maaf ya Pak Edi ya, lupa gitu. Jadi terima kasih banyak sama teman-teman, istri, anak-anak saya juga Pak Edi
yang sudah dukung dalam doa, juga yang sudah nengokin saya. Mungkin saya juga nggak sadar, nggak tahu siapa yang nengokin. Anak saya sendiri Januar datang juga saya nggak tahu. Mata melek tapi saya nggak sadar. Saya begitu sadar yang saya tahu cuma Bu Nomi. Itu yang orang pertama waktu saya sadar. Yang saya lihat Saya Bu Nomi. sama Bu Nomi ya. Terima kasih Bu Nomi ya. Juga di situ juga pas Bu Nomi datang ke situ, ada orang Katolik ya Bu Nomi ya, kalau nggak salah ya, doain saya, cuman siapa yang manggil saya nggak tahu. Karena itu kan rumah sakit umum, kok ada dari orang Katolik yang nengokin saya dan doain saya, gitu. Ya mungkin ini kesaksian saya untuk kebaikan Tuhan yang saya bilang Tuhan ada gak sih? Ya ini jawabannya. Saya temukan dalam jawaban hidup saya ini, gitu. Jadi ya ini saya kesaksian bukan buat saya, tapi untuk kebaikan, kemurahan Tuhan, mukjizat Tuhan yang saya alami. Jadi mukjizat itu bukan dari karena uang, bukan karena fulus. Orang bilang mukjizat, minta uang. Dulu saya pernah terima mukjizat, uang nggak kekurangan dia. Tapi disentil Tuhan habis sama sekali. Saya pikir ya singkat aja kesaksian saya. Terima kasih Pak Eni atas waktunya. Terima kasih. Salam. Pak Cahyo bilang Pak Hendi yang bersaksi. Enggak, Pak Cahyo dulu bersaksi, nanti saya bersaksi tentang Pak Cahyo. Pak Cahyo ini saya kenal hidupnya ya, dari anak-anak masih kecil ya, saya tahu ya. Ini manusia benar-benar disayang Tuhan. Ya, tobat kumat berkali-kali. Saya bilang sekali ini tidak boleh tobat kumat ya. Diangkat Tuhan izinkan jatuh. Diangkat Tuhan ya. Bahkan sampai orang-orang sekitar ya yang kenal Pak Cahyo ini, luar biasa Tuhan memberkati Pak Cahyo. Saya bilang gitu ya. Makanya waktu dia sakit apapun ya, mau sakit kaki, sakit apa, mau operasi apapun ya, dia meninggal mah harusnya bukan sekarang ya, bukan kemarin meninggal. Waktu yang berapa bulan yang lalu juga Pak Hendi, saya umurnya divonis dokter tinggal sebulan lagi. Ya, saya bilang umur manusia di tangan Tuhan, bukan di tangan penyakit. Amin. Miliki iman seperti itu. Ya, kita hidup oleh karena iman. Amin. Orang benar hidupnya karena iman, percaya bahwa masa depan kita di tangan Tuhan, sekalipun hidup kita juga di tangan Tuhan. Mati atau hidup itu Tuhan yang menentukan. Amin. Ya, kalau mau mati, saya dari kecil juga sudah mau mati ya. Dari kelas 3 SD juga mau mati. Masuk rumah sakit udah 2 bulan ya. Sudah tinggal tulang, tapi Tuhan belum izinkan saya mati. Ya, jatuh yang kecemplung sumur, kurang lebih katanya ada berapa menit saya tidak nongol-nongol ya, tapi tidak mati juga. Saya kecemplung sumur ya. Jatuh dari pohon kelapa, nggak mati juga. Ternyata waktu jatuh, saya jatuhnya di kubangan, di lumpur ya. Jadi nggak mati juga ya. Dikeroyok orang satu kampung, tidak mati juga. Kecelakaan mobil hampir nabrak rumah gitu ya, nggak mati juga. Kenapa? Hidup mati saya di tangan Tuhan. Berarti Tuhan ada rencana dalam hidup kita. Begitu juga dengan ada rencana dalam hidup Pak Cahyo. Saya mau bersaksi waktu pagi-pagi saya di WA sama Bu Cahyo. Pak Cahyo koma Pak Gem, dia manggil saya Pak Gem. Ya, koma dari semalam. Ya, saya dikasih fotonya. Ya, saya cuma nanya awal kan, kenapa Pak Cahyo? Ya, ngomong katanya koma dari semalam. Ya, ini masih di ruang, belum ruang ICU, masih UGD. Pagi-pagi fotonya UGD, belum dapat kamar. Pagi itu, saya tidak langsung jawab kan. Benar nggak Bu Cahyo? Saya tidak langsung jawab waktu saya dapat foto. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa sama Tuhan. Waktu saya berdoa sama Tuhan, dia harus meninggal hari itu juga. Hari itu harusnya Pak Cahyo berangkat. Saya harus balik ke Tangerang untuk pimpin ya, tutup peti penghiburan dan penguburan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya lagi capek. Nah, ini saya bersaksi sekarang. Harus diri Pak Cahyo sudah nggak ada. Di pikiran saya pikir saya mau minta pohta.
Karena pikiran saya dia pasti udah gak ada. Saya mau minta Pak Okta, tapi saya ingat Pak Okta masih di Sulawesi. Mau gak mau saya yang mesti balik nih. Cuman saya ngomong sama Tuhan, Tuhan bisa gak berikan dia kesempatan sekali lagi? Posisi koma 2 hari, nggak sadar. Dia nggak tahu Bu Cahyo. Kalau saya telepon Bu Cahyo, saya bilang tempelkan handphone di kuping dia nggak tahu. Saya cuma ngomong sama Pak Cahyo, Pak Cahyo mesti kuat. Tuhan baik, Tuhan sayang sama Pak Cahyo. Hidup mati di tangan Tuhan. Dan Tuhan sekarang memberikan kesempatan kepada Pak Cahyo, ya seperti tadi kasih siang, yaitu kehidupan yang kedua. Jangan disia-siakan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Ubah hidupmu menjadi manusia yang baru, manusia yang berkenan kepada Tuhan, yang sudah diberikan mujizat. Bukan mujizat ini adalah kesempatan kedua. Pakai dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin ya. Nah, tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Hati-hati. Tidak semua orang mendapat kesempatan yang kedua. Saya termasuk orang yang mendapat kesempatan kedua. Karena saya waktu tahun 2009 saya divonis dokter penyumbatan jantung 100%. Dokter bilang kalau nggak diambil tindakan saya mati. Mungkin dokternya masih hidup nggak Bu Naomi? Dokter Hamdi masih, dia masih hidup, saya pun masih hidup. Dokternya ada di Banjar. Saya bilang sama dokter, Dok, hidup mati saya di tangan Tuhan, bukan tangan penyakit. Tapi kan gini hasilnya begini. Iya, itu secara medis. Tapi tetap kalau Tuhan belum mengizinkan kita pulang, tidak mungkin kita bakal pulang. Apapun kejadiannya, mau jatuh sekalipun dari pesawat, kalau Tuhan belum mengizinkan kita, berarti kalau Tuhan belum mengizinkan, berarti ada sesuatu rancangan dan rencana Tuhan atas hidup kita untuk memuliakan nama Dia. Amin. Loh, saya nggak makan obat, saya nggak dibedah, nggak diapa, sampai sekarang saya masih hidup. Yang kata dokter Hamdi, kamu pulang, kamu tinggal untuk mati. Tidak semua orang mendapat kesempatan seperti itu. Makanya saya pakai kesempatan yang kedua untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk selalu menjadi berkat. Amin. Makanya kalau ada orang yang nyakitin saya, yang ngomongin saya segala macam, saya nggak ladenin. Saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, pakai kesempatan kita. Kalau yang belum pernah merasakan kesempatan kedua, ingat, hidup kita nggak tahu kapan dipanggil pulang. Pengkhotbah 3, semua yang ada di kolong langit ada waktunya. Anda sudah di waktunya, sudah dilahirkan, tapi suatu saat pasti kalian akan meninggal. Kapan meninggalnya? Nggak tahu. Kalau Tuhan kasih kita waktu saat kita meninggal, kita belum hidup benar di hadapan Tuhan, dan ternyata kita tidak dikasih kesempatan kedua seperti Pak Cahyo atau saya, apes kita. Karena di sana kehidupan yang kekal selama-lamanya. Makanya selagi ada waktu, selagi kesempatan, pergunakan waktumu dengan sebaik-baiknya. Hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang benar tidak akan pernah Tuhan kecewakan. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Itu kuncinya. Sekalipun zaman sedang sulit. Ya, kita tahu zaman sekarang zaman udah sulit sekali. Manusia orang bilang semakin edan, semakin jahat. Kemarin saya berbicara, saya ngobrol sama pengusaha konglomerat Bandung. Ya, dia bilang dia nggak punya agama, cuman dia pengertinya pokoknya tentang hukum sebab akibat, hukum tabur tuai. Saya bilang sama dia, iya, hukum karma. Dia paling takut dengan hukum sebab akibat. Makanya dia nggak mau nyakitin orang, dia nggak mau nipu orang, hidupnya mau benar. Tapi dia nggak punya pegangan keselamatan untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa masuk, bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Itu yang saya sedang melayani dia. Orang baik,
Ya, orang baik. Dia ngomong sejak COVID manusia semakin jahat. Baik dalam kehidupan, dalam bisnis, semuanya semakin jahat. Kenapa? Karena keadaan yang membuat dia yang tidak kuat akhirnya mulai menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan kita ikuti, karena itu adalah keadaan manusia di akhir zaman. Coba kita buka satu, ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 9. Kita lihat 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mengatakan bahwa nanti akan ada zaman yang susah. Karena zaman susah, otomatis manusia yang tidak punya pegangan yang kuat di dalam iman, pengharapan, dan kasihnya kepada Allah, maka dia akan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Akhirnya dia karena secara pergaulan, akhirnya dia juga menjadi bagian dari manusia-manusia akhir zaman. Hati-hati, kita akan nggak mau seperti ini. Firman Tuhan mengatakan 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sudah belum? Sudah belum? Sudah. Sekarang saya tanya, zaman sekarang sama zaman waktu pertama kali COVID yang di lockdown tuh, Cina tuh 100% di lockdown tuh. Banyak yang di lockdown tuh, ya, kecuali Indonesia nggak lockdown kan? Cuman apa namanya, ya? Di apa namanya? PSBB, PPKM ya, PKM. Nah, PPKM, apalah namanya ya. Ya, tetapi banyak dunia yang lockdown, ekonomi tidak berjalan. Sekarang pertanyaan saya, waktu zaman COVID, yang waktu awal COVID sama sekarang susah mana? Susah mana? Banyak yang berbicara lebih enak zaman COVID. Orang dagang masih enak kan zaman COVID, saya kasih tahu. Sekarang susah. Kenapa? Karena ini harus terjadi. Ini harus terjadi. Karena ini adalah penggenapan Alkitab, firman Tuhan. Bahwa nanti pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua. Bapak Ibu dan Tian. Jangan hilangin dulu. Manusia di akhir zaman, yang firman Tuhan ayat yang pertama, keadaan dunia sukar, sangat sukar. Bahkan banyak orang di dunia ini yang mengatakan lebih enak zaman waktu COVID, waktu di lockdown, waktu PSBB, lebih enak daripada sekarang. Nah, keadaan seperti itu akhirnya membuat orang, ya, akhirnya dia mencintai dirinya sendiri, sudah gak peduli sama orang. Ngapain gua pikirin orang lain? Betul? Gua aja susah sekarang. Ngapain gua tolong orang lain? Lu sekarang gua juga susah kok nyari duit. Hati-hati. Hati-hati. Kalau ada saudara kita, teman kita, siapapun dia yang memang sedang mengalami kesulitan sekalipun, ya, kesulitan, dan dia udah berusaha, dia mengalami kesulitan, kita tidak tolong, akhirnya kita tidak memiliki kasih. Hati-hati. Ya, karena firman Tuhan mengatakan di akhir zaman yang sudah semakin susah, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Hati-hati. Ya, apakah kita udah termasuk yang itu belum? Dan menjadi hamba uang demi mencukupi kebutuhannya, ya, dia akan rela melakukan apapun untuk supaya bisa mendapatkan uang. Akhirnya yang dagang sikut kanan sikut kiri, nipu sana nipu sini. Akhirnya kita tidak hidup benar di hadapan Tuhan.
Orang yang tidak hidup benar di hadapan Tuhan, jangan pernah klaim janji Tuhan bahwa berkat ada di atas kepala orang benar. Amin. Orang yang mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang, otomatis dia lebih mencintai mamon daripada Tuhan. Makanya firman Tuhan mengatakan engkau tidak akan pernah bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pilihan ada di tangan kita. Kita pilih mamon atau kita pilih Tuhan. Iblis pintar menipu. Hati-hati. Orang benar hidupnya karena iman percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan engkau khawatir terhadap apapun atau akan apa makanan dan minuman. Engkau tidak usah khawatir dengan apa yang kau pakai. Allah akan menyediakan dan mencukupi. Dia yang menyediakan. Amin. Dan orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan, bahkan sampai anak cucunya meminta-minta roti. Makanya berkali-kali saya sampaikan orang benar itu dijamin 3 generasi oleh Tuhan. Anak cucu dijamin gak bakal jadi meminta. Berarti tidak mengalami kekurangan. Itu janji Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang-orang benar. Orang benar yang tidak terpengaruh dengan keadaan yang susah. Dunia sedang tidak baik. Dia tidak terpengaruh karena dia pegang kebenaran. Makanya Matius 6 ayat 33, cari aja kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua kali betul? Ya, tetapi apa yang kita cari selama ini? Karena zaman susah, akhirnya kita menjadi hamba uang. Yang tadinya minggu tutup, sekarang akhirnya buka toko. Betul? Hah? Ada yang senyum ya nggak? Hah? Lebih mendahulukan pekerjaan daripada mendahulukan Tuhan. Tuhan mau berjumpa dengan kita, kita punya waktu cuma hari Minggu. Hari Minggu pun kita tidak mau ke gereja. Tuhan pengen ngomong sama kita 24 jam, dikasih sama Tuhan napas 24 jam. Tuhan mau ketemu kita 15 menit, kita nggak punya waktu untuk Tuhan. Kenapa? Tuhan zaman sedang susah. Besok kan kita bisa ketemu lagi Tuhan. Coba kalau Anda kan sering nyanyi, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Betul? Ngomong pinter, Yesus kekasih jiwa. Coba kalau ngomong orang lagi pacaran, lagi falling in love sama pacarnya, nggak bisa gua hari ini, besok kan tidak bisa ketemu lagi. Sekali, 2 kali, besok dipecatnya. Diputusin gak sama pacarnya? Putusin aja orang kayak begini. Hah? Cintanya udah ketahuan kok, kunci kok. Ya? Orang yang cinta kepada pasangannya, dia pasti akan memberikan segalanya, termasuk waktu. Makanya persembahkan tubuhmu menjadi persembahan, korban bakaran, persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, jangan, bahkan firman Tuhan mengatakan di akhir zaman, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti ini. Kenapa? Kenapa Tuhan ingatkan seperti itu? Takut kamu tidak kuat, sehingga akhirnya kamu menjadi bagian dalam keadaan manusia-manusia akhir zaman seperti ini. Cinta uang, cinta diri sendiri, egois. Ya, mereka akan membual. Banyak gak sekarang tukang bual? Menyombongkan diri. Ya, kalau orang ganteng sombong sih nggak apa-apa ya, benar nggak Pak Edi ya? Udah jelek. Kalau zaman dulu orang ganteng yang sombong, ya orang kaya yang sombong, benar. Zaman waktu saya masih kecil, orang kaya pasti sombong, wajar dia kaya. Orang ganteng sombong, wajar orang dia ganteng kok, ya nggak? Pacar gue banyak, kan gitu kan? Gimana memang gitu ya? Perempuan mana yang nggak bisa gue dapetin? Ya nggak? Kan dulu saya juga begitu. Nah, dulu, sekarang nggak tahu ya nggak? Primadona mana? Pokoknya SMA negeri, siapa sana yang paling cakep? Gue kecengin pokoknya, ya nggak? Kita punya mobil kok, mobil kungkung saya bawa hardtop, masih anak muda bawa hardtop, bener nggak? Ya, jonglokin aja mobil, kita tungguin dia pulang, ya nggak?
Tapi sebelum itu kirim dulu salam, bilang salam dari Hendy. Itu yang saya lakukan. Ya, ganteng. Mana ada orang jelek dulu sombong? Gak ada. Orang jelek malu, dia sembunyi. Orang miskin gak. Tapi kenyataan di akhir zaman, saya kasih tahu, yang lebih sombong orang yang miskin. Orang yang jelek sombong sekarang. Makanya saya bilang, lu udah jelek, udah miskin, belagu, sombong lagi lu. Aduh, betul? Itu keadaan manusia akhir zaman. Berarti kalau banyak ketemu orang seperti itu, berarti siap-siap, sebentar lagi Yesus datang. Amin. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Tukang fitnah banyak nggak? Banyak. Di gereja tukang fitnah banyak nggak? Hah? Ya. Tapi saya nggak kepengaruh kok. Kenapa? Saya pakai firman. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan yang benar. Saya mau dijelekin, mau diapain, masa bodoh. Kenapa? Saya jaga hati saya, jangan kepengaruh. Kita nggak mau menjadi bagian seperti itu. Kalau dia jahat sama kita terus kita balas, apa bedanya kita sama mereka? Kan kita mesti berbeda dengan dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, engkau harus berbeda dari dunia ini. Dunia menjadi orang yang tidak setia, pefitnah, kita jangan ikuti. Dia jahat sama kita, jangan kita balas. Karena pembalasan itu adalah miliknya Tuhan. Kalau kita balas, apa bedanya kita dengan dia? Sama berarti. Makanya saya nggak mau. Saya jaga hati saya dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan saya. Dan otomatis saya akan selalu menjadi jaga kebenaran dalam hidup saya. Karena saya nggak memiliki apa-apa. Sampai sekarang pun saya masih ngontrak rumah. Tapi itu bukan pilihan, bukan tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya adalah mencari kerajaan dan kebenarannya. Karena firman Tuhan mengatakan semua akan ditambahkan. Tapi jangan berpikirannya duit. Kamu memiliki damai sejahtera, ada sukacita, ada kesehatan yang terbaik, perlindungan Tuhan, damai sejahtera. Itu berkat yang terbaik dari Tuhan, bukan duit. Jangan berpikiran bahwa duit bisa membuat kamu bahagia. Saya punya kenalan konglomerat, gak punya utang duitnya triliunan, nangis sama saya. Michael Jackson juga sama kan, duitnya banyak, benar gak? Kenapa dia makan obat? Berarti dia tidak bisa membeli damai sejahtera. Dia tidak bisa membeli kerajaan surga. Karena firman Tuhan mengatakan, Roma 14 ayat 17 mengatakan apa? Kerajaan surga itu hanya berbicara tentang kebenaran. Sudah dikasih ayatnya sama Tuhan, cari aja dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang kau perlukan akan Tuhan tambahkan dalam hidup. Tapi kita masih mencari di luar kerajaan Allah. Ya, karena banyak hamba-hamba Tuhan sekalipun ini berbicara tentang kerajaan dunia, bukan kerajaan surga. Anda memiliki dunia ini pada saat Anda meninggal, Anda tidak bawa apa-apa, kan rugi. Tapi kalau Anda mencari kerajaan surga, Anda mati, kerajaan itu engkau akan bawa, yaitu kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus, itu kerajaan surga. Konsentrasi aja masih di situ. Anda cari kerajaan surga, selebihnya urusan Tuhan. Tuhan yang akan mencukupi dan menambahkan dalam hidup kita segala yang kita perlukan. Amin. Selama Anda menjadi orang benar, enggak usah khawatir. Ya, mereka akan berontak terhadap orang tua. Banyak sekarang orang tua aja dibunuh sekarang. Orang tuanya sekarang dituntut kok. Banyak orang anak-anak durhaka sekarang ini. Betul? Ya? Dan tidak tahu berterima. Banyak kan sekarang? Hah?
mau di gereja, dalam masyarakat, dalam politik, banyak sekarang yang tidak tahu berterima kasih. Ini keadaan dunia sedang dipertontonkan oleh Tuhan. Nilu, ini sedang terjadi. Jadi kalau kita sedang melihat sekarang, di masyarakat, di gereja, di politik, di dunia ini, banyak orang yang tidak tahu berterima kasih. Tanda-tanda telah nyata. Amin. Berarti kalau sudah kayak begitu, kita harus, Tuhan berikan saya hikmat untuk sisa hidup saya, waktu-waktu saya pergunakan dengan baik dan benar. Kita jaga hari hidup kita di akhir zaman ini, agar kita pegang tuh yang namanya kerajaan surga, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Bukannya kita pegang deposito rumah, mobil yang banyak, bukan. Yang kita pegang adalah kebenaran. Akhir zaman Anda tidak bisa mengandalkan yang namanya kerajaan dunia dan segala isi. Tidak bisa. Yang hanya kita bisa pegang adalah Tuhan. Dia Allah yang berjanji. Dia yang berjanji, Dia yang menggenapi. Dia pasti menggenapinya. Pak Edi yang berjanji, Dia yang mengkhianati. Nah, itu manusia, benar Pak Edi ya? Tapi Pak Edi enggak ya? Ya, Pak Edi mah setia ya. Ya, setia, sayang, dia mau. Ya. Amin. Nah itu ya, banyak orang di zaman tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Semua agama mengajarkan hal yang baik. Betul? Semua agama mengajarkan hal yang baik. Jangan berzina, jangan berkhianat, jangan namanya tidak tahu berterima kasih, jangan suka menyombongkan diri, apalagi lu udah jelek, lu miskin. Jangan, yang kaya aja jangan ya. Semua agama mengajarkan hal yang baik. Tetapi coba lihat, orang yang punya agama, bahkan mungkin dihamba Tuhan, tetapi dia sudah mengingkari agama. Anda orang Kristen, Anda orang Buddha, Anda orang Islam, Konghucu sekalipun, agama keyakinan sekalipun, semuanya mengajarkan yang baik. Tapi di akhir zaman, orang udah gak peduli lagi dengan agama. Nipu dikit-dikit boleh dong Pak Hendy. Ya, selingkuh dikit boleh dong Pak Hendy. Betul? Berzina sedikit boleh gak? Bagaimana caranya berzina sedikit? Tuh kadang-kadang dilewat tuh di handphone, di komputer kan, kita nggak pengen lihat. Ya, ada iklan berjalan, anak muda hati-hati ya. Itu berzina di mata Tuhan. Sekarang zaman teknologi, ya, dia mau mempengaruhi agar manusia akhir zaman tidak lagi memperdulikan kebenaran, yaitu agama. Kita jangan seperti itu, hati-hati. Ayat yang ketiga, tidak tahu hajar, tusuk sana, tusuk sini. Ya, kalau bisa dia meleng, buat tusuk dari belakang. Ya, semua sekarang sih mau di dalam dunia. Jangan cerita dalam gereja juga banyak. Tidak mau berdamai, betul? Dikit-dikit gua lapor lu polisi. Dikit-dikit gua lapor lu pencemaran nama baik. Kemarin di sini di Tangerang ada anak muda. Hari ini katanya mau diperiksa kejiwaannya. Kenapa? Ya, dia bikin video. Di video dia bela apa namanya? Bela Israel ngomongnya. Dia ngomong orang-orang yang bela Palestina katanya nggak punya otak semua. Dia juga termasuk nggak punya otak juga ngomong begitu. Ditangkap polisi kan kemarin kan. Polisi ngomongnya mah diamankan. Hari ini lagi diperiksa. Hari ini atau sedang diperiksa kejiwaannya. Dia orang gila bukan? Kan biasa di Indonesia begitu. Nggak mau berdamai, cuma masalah sepele. Hati-hati makanya. Ya, kalau ada yang ngomongin Januar, hah? Jelek lo. Wah,
lapor polisi dia. Ketangkap saya. Hati-hati lu sekarang lo. Ya. Suka menjelekkan orang. Banyak kan? Banyak. Ya. Anda kepengaruh gak kalau dijelekin sama orang lain? Kepengaruh gak? Pengaruh gak? Bagus. Berarti Anda pegang kebenaran, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Biarin aja. Ya. Tidak dapat mengekang diri, garang tidak suka yang baik. Nabi-nabi palsu, pengkhotbah-pengkhotbah palsu, hamba-hamba Tuhan yang palsu. Ngerti gak tentang kebenaran? Ngerti gak? Pendeta ngerti gak firman Tuhan? Isi Alkitab dia ngerti gak? Ngerti. Cuman kenyataannya dia suka yang baik gak? Banyak nipu jemaat kok. Makanya hati-hati Anda jangan digerbongi yang salah. Dia pakai ayat kok, tapi tujuannya untuk kepentingan dunia ini, untuk organisasi dan kepentingan kedagingannya. Nabur lu. Kalau nggak nabur gimana lu mau diberkati? Oh ya benar juga ya, gue mesti nabur ya. Terus kasih lagi sama dia. Iya, tapi lu jangan nabur dikit. Nanti nabur dikit tuainya dikit lu. Nih nabur agak banyak, supaya nanti tuainya banyak. Tapi dalam pemikirannya nuainya pasti duit. Nah, hamba Tuhan seperti ini, saya bilang, saya saklek. Sama seperti iblis sedang menawarkan Yesus yang waktu 40 hari 40 malam dia berpuasa. Dia tahu Yesus sedang mengalami kelemahan fisik. Dia ngomong sama Yesus, lu batu jadi roti, kan lu lapar. Firman Tuhan mengatakan, Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja. Dia tawarin lagi dunia ini berikut dengan isinya. Kalau engkau menyembah aku, kita balas lagi dengan firman Tuhan. Ada tertulis, manusia hanya menyembah kepada Allah saja. Nah makanya kalau ada pendeta nawarin hal-hal duniawi, apa bedanya dia? Hati-hati. Amin. Ya, hati-hati ya. Ayat yang keempat. Suka berkhianat. Ada nggak sekarang? Di mana aja? Di gereja, di masyarakat, di politik. Benar? Sedang dipertontonkan sekarang ini. Makanya sekarang akhir zaman sudah semakin dekat. Ya. Tidak berpikir panjang. Ya, berlagak tahun lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Lebih menuruti kedagingan daripada menuruti firman Tuhan. Hati-hati, ini keadaan dunia sekarang. Ayat yang kelima, Bapak Ibu. Ibadah nggak dia? Bapak Ibu ibadah nggak hari ini? Yang tahu isi hati kamu, motivasi kamu beribadah hanya Tuhan dan kamu. Jangan seperti dia. Secara lahiriah tubuh kita, tubuh jasmani kita nongkrong di gereja, duduk di gereja. Tetapi hakikatnya kita memungkiri kekuatan dari ibadah ini. Cuman manasin kursi. Orang seperti ini tidak akan pernah bertumbuh di hadapan Tuhan. Makanya kalau ibadah benar-benar baca firman Tuhan benar-benar. Firman Tuhan mengatakan, engkau dengar baik-baik suara Tuhan Allahmu dan setia taat melakukannya dalam kehidupanmu, maka segala berkat ini akan mengikuti kamu. Enggak usah repot-repot. Udah datang ke gereja, dengar firman, renungin, tak aja melakukannya dengan setia. Jangan terpengaruh dengan keadaan dunia, maka segala berkat ini akan mengikutimu. Amin.
bukan Pak Edi yang berjanji, tapi Tuhan yang berjanji. Coba buka buka Amsal 10 ayat yang ke-6 atau ke-7 di situ. Coba Amsal 10 ayat 6 coba. Nah, berkat di atas kepala orang mana? Orang yang suka menyombongkan diri, orang yang gak taat beribadah, orang yang suka berkhianat, atau orang yang benar. Firman Tuhan mengatakan berkat ada di atas kepala orang. Sudah pegang aja itu. Selama Anda jadi orang benar, berkat tidak jauh dari orang benar. Dunia boleh mengalami goncangan, boleh mengalami kekeringan, boleh mengalami kesulitan, tetapi biarlah kita menjadi Ishak-Ishak yang taat kepada Tuhan. Yang waktu zaman kelaparan, zaman susah, Tuhan bilang, kamu jangan keluar kemana-mana, tetaplah di negeri ini, aku akan memberkatimu. Ishak taat dan setia melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Dia menabur di tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Nah, biarlah itu yang terjadi pada Ishak-Ishak zaman dulu terjadi kepada kita. Kita menjadi Ishak-Ishak di perjanjian baru. Taat aja sama Tuhan sekalipun dunia sedang kelaparan. Tetap setia sama Tuhan, tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Maka jaminan orang benar di atas kepalanya selalu dinaungi dengan berkat. Tapi jangan mau pikir ya duit, ya jangan. Boleh gak minta duit? Boleh. Saya lagi minta duit sama Tuhan kok 5 miliar. Ya, ada yang senyum sama saya. Ya, 5 miliar bagi Tuhan kecil gede. Aduh, kecilnya kali kalau Tuhan mau kasih. Amin. Ya. Pak Kris saja dia minta nambah lagi Pak Kris, minta 6 miliar dia. Saya nggak tahu 1 miliarnya mau kasih untuk mana. Kalau saya minta 5 miliar, dia minta 6 miliar. Berarti kan Tuhan berarti kan mesti transfer ke jemaat taman ini, ya, Agape 11 miliar. 11 miliar kecil nggak bagi Tuhan? Kecil. Masing-masing minta 5 miliar. Ya, kecil nggak bagi Tuhan? Kecil, karena dunia ini milik Tuhan. Bagian kita, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Firman Tuhan mengatakan, apapun yang kamu minta, asal jadi orang benar dulu ya. Karena orang benar nggak mungkin minta istri baru, suami baru, nggak mungkin. Ya, orang benar pasti meminta sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dia. Ya, apa yang kita minta di dalam nama Yesus, Tuhan akan mengabulkannya. Amin. Ya. Sekali lagi, jadi orang benar aja. Kembali ke tadi 2 Timotius 3. Ayat 5. Secara lahiriah mereka beribadah, ingat ya, tapi hakikatnya dia mengingkari. Firman Tuhan mengatakan, jauhi. Kalau dulu Tuhan rangkul supaya dia bertobat, memberikan kesempatan. Kalau sekarang firman Tuhan di akhir zaman, ini akhir zaman, Tuhan bilang apa? Jauhi. Maka di akhir zaman Tuhan sedang memisahkan antara kambing dengan domba. Tuhan gak mau ngurusin lagi kambing, tapi Tuhan mau ngurusin domba. Firman Tuhan mengatakan di Wahyu, biarlah yang jahat semakin, yang baik semakin baik. Tuhan gak mau ngurusin lagi orang jahat. Kalau dulu Tuhan panjang lebar kasih-Nya, Dia masih memberikan kesempatan untuk kita berubah. Tapi di akhir zaman firman Tuhan mengatakan, jauhi mereka. Kenapa kita harus menjauhi mereka? Ayat yang ke-6. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyusup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Dia akan mempengaruhi, sekalipun untuk orang benar, cuma motivasinya masih ada yang tidak baik. Dia akan mempengaruhi orang-orang supaya sama seperti dia melakukan yang tidak benar.
Tuhan? Jauhi mereka, supaya dia tidak mempengaruhi iman kita. Amin. Jauhi mereka, tapi bukannya musuhi mereka, ya. Jauhi mereka maksud tidak bergaul akrab dengan mereka, yaitu orang-orang fasik, orang-orang yang hidupnya tidak benar, orang-orang lebih menuruti haram nafsu. Kalau Anda bergaul dengan pengkhianat, pasti akan suatu saat Anda jadi pengkhianat. Anda bergaul sama orang-orang yang tidak setia, suatu saat pasti Anda jadi orang yang tidak setia kok. Anda bergaul sama orang yang jadi hamba uang, suatu saat Anda pun jadi hamba uang kok. Makanya firman Tuhan di akhir zaman, karena waktu semakin sempit, berpengen pendek, jauhi mereka. Biarlah kita konsentrasi terus menjadi kerajaan, mencari kerajaan surga dan kebenaran. Amin. Ya, supaya kalian tidak jatuh. Apes udah jatuh, mati lagi. Nggak dikasih kesempatan kedua, Anda lari kemana? Mau ke rumah Bapak? Tuhan, saya punya KTP Kristen nih. Saya punya sertifikat udah dibaptis akte kelahiran, ya. Di dalam nama Yesus sudah dicelupin. Berapa kali dicelupin? Ada kali 9 kali, celupin terus. Masuk surga nggak? Kenapa begitu Anda masuk ke rumah Tuhan ada malaikat? Dia udah ada tuh syarat-syarat masuk kerajaan surga, yaitu yang menjadi yang serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Dilihat hidungnya aja beda, rambutnya beda, warna kulitnya beda sama Tuhan Yesus. Bisa masuk? Lu salah jalan. Lu lebih cocok yang ke sana, rumah satunya. Anda akan ditolak sekalipun Anda hamba Tuhan buat mujizat di dalam dunia. Karena firman Tuhan mengatakan di akhir zaman, Tuhan berkata, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Jadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Amin. Sesuai dengan firman. Percaya kalau itu yang terjadi, Anda pasti akan balik ke dalam kerajaan surga. Di mana Yesus berada, kita pun berada. Ada lagunya, hidup ini, dunia ini bukanlah rumahku. Semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat kembali padanya. Betul? Ya, ingat, jauhi mereka. Ayat 7. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah mengenal kebenaran. Ya, ayat 8 sampai 9 kalau nggak salah ya. Sama seperti Yanes dan Yabres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat 9 terakhir. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam hal Yanes dan Yabres, ya, kebodohan mereka lah akan nyata bagi semua orang. Ini keadaan dia. Kita jangan seperti itu. Amin. Ya. Dunia sedang tidak baik sekarang. Tetapi kita jangan jadi bagian manusia-manusia akhir zaman yang seperti ini. Tetapi kita adalah manusia-manusia yang, coba buka 1 Tesalonika 5. Kita harus seperti ini, jangan seperti yang Timotius, ya, yang di ayat Timotius, ya, tidak tahu berterima kasih, tidak suka berkhianat segala macam. Tapi kita pegang janji Tuhan. Selama kita berjaga-jaga, Tuhan pasti akan meluputkan kita kok. Kita nggak bakal mengalami itu. Siapa yang janji? Tuhan yang berjanji. Tuhan yang berjanji, Dia yang menggenapi. Amin. Sebab itu ayat 8 coba. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar dalam menghadapi situasi dunia yang semakin tidak baik, dalam menghadapi manusia-manusia yang semakin mementingkan diri sendiri, yang sombong, yang suka berkhianat, dan tidak suka yang dengan kesetiaan, ya, kita harus berbaju jirakan iman kita.
Dalam menghadapi dunia yang semakin sukar, yang semakin sulit, yang di 2 Timotius 3 tadi, bahwa keadaan dunia semakin tidak baik, yang semakin sulit, kita harus berbaju jirakan iman kita, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita harus punya iman bahwa Tuhan pasti akan pelihara kita. Kita harus punya iman bahwa Tuhan pasti akan mencukupi apapun menjadi keperluan kita. Bukan kemauan kita ya, tapi keperluan kita. Pasti dia cukupi. Selama punya iman, selama hidup saya benar, berkat ada di atas kepala saya. Kita nggak kepengaruh. Miliki iman, berbaju jirakan iman dan kasih. Orang salah, orang berkhianat kepada kita, orang jelekin kita, gak usah kita lawan, gak usah kita balas. Kenapa? Kita berbaju jirakan kasih. Yesus aja dihianatin kok. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Amin. Pegang berbaju jirakan kasih. Sekalipun Anda dihianati, sekalipun Anda ditipu, ya, Anda disakiti, jangan balas. Jaga, pakai baju jirakan kasih, ampuni dia. Amin. Itu cara kita menangkal, melawan keadaan dunia yang semakin tidak baik ini, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Kenapa? Kalau kita melakukan ini, bahwa kita akan selamat dunia akhirat. Buat apa selamat di dalam dunia tetapi tidak selamat nanti di akhirat? Buat apa? Sedangkan dunia ini umur kita paling 70 tahun. Kalau kuat 80. Tapi di sana kehidupan kekal selama-lamanya. Kenapa kita harus berjuang mati-matian untuk hal-hal dunia? Mendingan saya berjuang untuk hal-hal nanti, kehidupan saya yang akan datang. Karena itu jauh lebih lama, kekal selama-lamanya. Anda pegang ini, maka firman Tuhan yang mengatakan ayat 9 coba. Anda berbaju jirakan ya, iman, pengharapan dan kasih. Maka Tuhan akan melindungi kita. Ini dia yang berjanji. Allah yang berjanji, dia yang menepati. Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Bagi orang-orang yang berbaju jirakan iman, pengharapan dan kasih, maka Allah menetapkan kita untuk tidak ditimpakan murka keadaan dunia ini, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Kalau Anda mengerti firman, kenapa mesti takut dengan keadaan dunia? Kalau Anda mengerti firman, kenapa Anda mesti balas orang-orang yang di akhir zaman ini sedang menghujat Anda, sedang menyakiti Anda, sedang berkhianat kepada Anda, yang tidak tahu berterima kasih dengan Anda? Ngapain kita pengaruh? Rugi. Banyak orang tidak berterima kasih kok di akhir zaman. Sudah ditolong, sudah diangkat, sudah ditinggikan, sudah dimuliakan, berkhianat kok. Banyak. Tetapi apakah kita mau terpengaruh dengan mereka? Kalau terpengaruh, apa bedanya kita dengan mereka? Kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Kita berdoa, Tuhan ampuni dia, sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Amin. Mendingan daripada kita jagain dia, repot, ngurusin dia, mikirin dia, mending kita pikirkan hal-hal kerajaan surga. Amin. Nah kalau kita pikirin kerjaan surga terus kita lakukan, yang terima berkat siapa? Lo kita. Dia gak terima berkat. Cuman kalau kita jengkel sama dia, kita sakit hati, kita kecewa sama dia, terus kita pikirin bukan lagi kerajaan surga. Ih, pikirin gimana gue bales ya, kurang ajar nih orangnya, gak tau terima kasih gue udah tolong udah kayak begini ya. Akhirnya kita kepengaruh, hati pikiran kita pengaruh. Otomatis nanti akhirnya tindakan kita juga terpengaruh. Ya, akhirnya sudah nganteng nih pikiran, perasaan kita sudah kena sama dia. Ya, kita mau makan, ingat dia. Ya, kita mau mandi, ingat dia. Kalau mau tidur, ingat dia. Ada lagu dunia itu apa? Ingat dia. Apa? Ada lagu dunia? Tuh. Gimana? Hah?
Ku mau makan, ingat dia. Betul? Ya? Dia jengkelin gue. Betul gak? Makanan lagi makan capcay siomay, capcay siomay. Makanan enak-enak ya. Sapi lada hitam, udah mayonis segala macam. Betul gak? Ya? Enggak, dia lagi ingetin. Begitu kita mau nyuap, ingat dia. Apa yang terjadi? Makanan enak pun jadi hambar. Bininya nanya, "Lu gak makan?" "Enggak, gua udah kenyang." Kenyang sama amarah. Bodoh kita. Amin. Bodoh. Yang kita keselin dia lagi enak-enak dia. Makan enak di restoran. Lagi tidur nyenyak. Kita kagak mau tidur, ingat dia. Gak bisa tidur. Dia tidur, ngorok. Bodoh kita. Amin. Makanya mendingan kita pikirkan kerajaan surga. Ya berketompongan iman, kasih dan pengharapan. Ya, biarin aja urusan dia sama Tuhan. Kalau kita ampuni dia, firman Tuhan mengatakan apa? Kita sedang menaruh bara api di atas kepalanya. Amin. Kita gak usah balas. Ya, kita balas. Kejahatan kita balas dengan kebaikan. Jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jaga pikiran kita. Ya, seperti Filipi 2 ayat 5. Biarlah pikiran dan perasaan kehendak kita sama seperti Kristus. Dihianati, disakiti, ampuni dia. Amin. Orang-orang seperti itu pasti Tuhan luputkan dari segala sesuatu yang tidak baik yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Mati masuk surga, enak kan? Amin. Yuk saya undang bayar. Sekali lagi, keadaan dunia akhir zaman tidak baik. Ke depan bagaimana? Semakin tidak baik. Nanti tahun 2025 gimana keadaan? Semakin tidak baik. 2026 semakin tidak baik. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan dunia akan semakin tidak baik.